Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tahap laporan perusahaan jasa dosen Bu Evi Kartikasari SAMAK, mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Zilzian Aura Dewa Saldana, NIM 2201012238 dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan membacakan materi tentang neraca. Definisi neraca adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang jumlah investasi dalam sumber ekonomi perusahaan, kewajiban terhadap kreditur, serta hak pemilik terhadap aktiva bersih perusahaan. Manfaat neraca meliputi sebagai dasar penentu rate of return untuk evaluasi struktur modal perusahaan dan sebagai penentu likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Bentuk neraca dibagi menjadi dua, yaitu satu, account form, yaitu kontrol, yaitu dengan menyajikan aktiva pada sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Yang kedua yaitu report form atau staffel, yaitu penyajian aktiva, utang, dan modal secara vertikal. Cara membuat laporan neraca yaitu pencatatan yang ada dalam siklus akuntansi disebut jurnal. Ini terdiri dari 1. Jurnal investor, 2. Jurnal utang, 3. Jurnal piutang, 4. Jurnal kas masuk dan keluar, dan kelima yaitu biaya dan jurnal pendapatan. Dari kumpulan tiap jurnal inilah nantinya Anda bisa menemukan data untuk membuat laporan keuangan. Elemen neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktiva, merupakan sumber ekonomi yang mungkin dapat diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi masa lalu. Yang kedua, kewajiban, kemungkinan pengorbanan sumber-sumber ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban saat ini terhadap entitas tertentu untuk mentransfer aktiva kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, kepentingan residu terhadap aktiva entitas tertentu yang tersisa setelah dikurangi kewajiban usaha perusahaan. Elemen perubahan modal bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu investasi, distribusi, dan laba komprehensif. Selanjutnya elemen laba rugi, yang pertama yaitu pendapatan, kedua beban, yang ketiga keuntungan, dan yang keempat kerugian. Jenis-jenis neraca dan contohnya. Yang pertama ada neraca perdagangan. Berikut ini merupakan rumusan neraca perdagangan. Neraca perdagangan sama dengan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Contohnya, neraca perdagangan bila suatu negara mengekspor senilai 156,5 miliar dolar ke negara lain dan senilai 165,5 miliar dolar pada tahun 2021, maka negara tersebut menorehkan neraca perdagangan senilai minus 9 miliar dolar atau defisit perdagangan yang didapat sebesar 9 miliar dolar. Yang kedua ada neraca surplus. Neraca surplus adalah yang jika hasil akhir dari perhitungan neraca menunjukkan debit yang lebih tinggi dari kredit. Dengan kata lain, keadaan surplus adalah ketika pendapatan suatu negara lebih besar dibandingkan pengeluaran yang dikeluarkan. Contoh, dalam ekspor dan impor pada neraca perdagangan sebuah negara pada 2032, hasil ekspor nilai ekspor negara A yang tercatat dalam neraca sebesar 50 miliar. Sementara itu, hasil impornya hanya berkisar 20 miliar, maka terjadi surplus neraca sebesar 30 miliar. Yang ketiga ada neraca defisit, yaitu neraca defisit merupakan kebalikan dari neraca surplus, di mana pengeluaran yang dilakukan suatu negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang dilakukan. Contoh, pada tahun 2021 ekspor negara A mencapai 30 miliar, namun impor yang dilakukan lebih besar yakni 50 miliar. Maka neraca mengalami defisit sebesar 20 miliar. Judul suatu neraca terdiri atas 1. Nama organisasi atau perusahaan, 2. Nama laporan atau neraca, 3. Tanggal neraca. Selanjutnya ada isi laporan yang meliputi 1. Aktiva, 2. Kewajiban, dan ketiga modal,
seperti gambar yang ada di samping. Contoh neraca. Nah, ini di samping juga ada yang namanya tabel neraca saldo per 30 Juni 2016. Keterangannya yaitu yang meliputi kas, modal, peralatan, hutang bank, sewa dibayar di muka, perlengkapan, piutang, pendapatan, beban iklan, brief, beban gaji, beban perlengkapan, dan beban sewa. Itu ya ini di total. Ini untuk tabel ini untuk mengerjakan yang itu tabel yang namanya aktiva dan pasifa. Ini adalah contoh dari tabel neraca aktiva dan pasifa. Kita yaitu akan menentukan aktiva terlebih dahulu, yaitu aktiva lancar yang meliputi kas totalnya 69.900.000, piutang 3 juta, perlengkapan 4.500.000, sewa dibayar di muka 12 juta. Setelah itu kita jumlah ya aktiva lancar ini kas sampai sewa dibayar di muka, yaitu hasilnya 89.400.000. Setelah itu kita akan menghitung namanya aktiva tetap yang meliputi peralatan totalnya 192 juta. Selanjutnya kita akan menjumlahkan jumlah aktiva lancar yang totalnya 89.400.000 dijumlahkan dengan jumlah aktiva tetap yaitu 231.400.000. Lanjut di tabel pasifa, yaitu kita akan menghitung hutang jangka pendek. Nah, di sini hutangnya kosong, adanya hutang bank yang totalnya 30 juta rupiah. Yaitu di sini ada yang namanya modal. Cara menghitung modal akhir yaitu harta sama dengan modal ditambah hutang, yaitu modal yang jumlahnya 201.400.000 ini ditambahkan dengan hutang 30 juta rupiah ini. Setelah itu akan menemukan jumlah pasifanya yaitu 231.400.000. Dan di sini neraca saldo harus imbang, di mana saldo akan pada sisi debit atau aktiva jumlahnya harus sama dengan saldo yang ada di sisi kredit atau pasifa. Jika neraca tidak balance, maka terdapat kesalahan pencatatan. Dengan demikian, materi tahap pelaporan perusahaan jasa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.